Semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal sharing program hamil yang aku lakukan setelah aku sempat keguguran sebelumnya. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing-sharing seputar kehamilan kedua aku. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, saat ini aku sedang hamil, sudah memasuki usia 7 bulan. Aku mohon doanya, semoga aku dan juga calon bayi sehat, selamat hingga nanti persalinan. Terus juga for your information, mungkin buat kalian yang nggak tahu, sebelumnya tuh aku udah sempat hamil, tapi tahun lalu itu bulan Juni 2019. Namun Allah berkehendak lain, aku mengalami keguguran sehingga harus mengalami proses kuretase itu pada tanggal Juli 2019. Nah, selang dari kuretase itu, alhamdulillah 5 bulan setelahnya aku dikasih kepercayaan lagi sama Allah untuk bisa hamil lagi sampai saat ini, alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga aku pengen sharing gitu loh, mungkin dulu kalian yang pernah mengalami keguguran atau mungkin yang belum sampai saat ini belum hamil atau gimana, kita jangan sampai kayak berlarut dalam kesedihan gitu loh. Tetap husnuzon sama Allah, karena aku percaya dan aku yakin kayak cepat atau lambat itu Allah akan ngasih apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat dan di waktu yang terbaik menurutnya. Alhamdulillah udah menginjak 7 bulan, aku mau sharing program hamil yang aku lakukan. Jadi di sini aku mau bagi dua kayak usaha yang aku lakukan. Itu pertama itu dari segi spiritual, terus yang kedua itu dari non spiritual. Jadi kalian simak sampai habis, semoga bisa menerapkan apa yang aku share, dan kita sama-sama saling berdoa buat kalian yang mungkin masih menunggu untuk diberikan keturunan. Semoga lekas diberikan keturunan. Nah, di sini aku sharing pengalaman pribadi aku yang emang beneran aku lakuin. Jadi pertama-tama aku mau sharing dulu berdasarkan dari pembahasan yang program spiritual kayak gitu. Jadi yang paling pertama itu adalah kita harus berserah diri kepada Allah. Kita harus yakin kalau suatu saat nanti Allah tuh bakal kabulin keinginan kita, ingin punya keturunan yang soleh dan soleha kayak gitu. Ini penting banget karena kita ketahui kan Allah itu pemilik segalanya. Jadi kita sebagai hambanya ya harus ada rasa keyakinan dulu kalau Allah tuh bakal kabulin keinginan kita kayak gitu. Itu yang harus paling penting ditanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kemudian yang kedua, dari segi spiritual adalah aku biasanya setelah sholat itu selalu berdoa, minta mohon kepada Allah gitu kan. Tapi yang aku tekankan di sini, kita boleh berdoa, kita boleh minta apapun, tapi jangan maksa gitu. Jadi maksudnya jangan maksa tuh gini. Biasanya aku tuh doanya tuh kayak, ya Allah, izinkanlah aku supaya aku bisa hamil, bisa memiliki keturunan yang soleha, yang sehat, kuat, selamat, sempurna, normal, berkembang, tidak kurang satu apapun, di waktu yang tepat dan di waktu terbaik menurutmu. Kenapa aku tekankan di sini? Karena aku tuh percaya banget Allah tuh lebih tahu dari kita kayak kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang terbaik untuk kita memiliki keturunan. Makanya setiap sholat tuh aku selalu doa kayak gitu. Aku tahu ya Allah, Engkau tuh maha lebih tahu kapan waktu yang tepat dan waktu yang terbaik menurutmu. Aku tuh bisa hamil kayak gitu. Jadi ditekankan di situ, kita boleh minta tapi kayak dengan lemah lembut, terus juga jangan maksa atau kayak gimana gitu. Pokoknya biar aja nanti Allah yang nentuin gitu. Kita berdoa aja. Nah, itu jadi poinnya adalah berdoa. Terus aku itu biasanya naruh doa-doa apa aja yang aku panjatkan juga setelah sholat itu di notes handphone aku. Nah, nanti aku bakal tunjukin doanya seperti apa. Kalian bisa screenshot aja. Di sini tuh aku pasang kayak buat pengingat aku gitu loh. Kita setelah sholat tuh kita berdoa, terus juga dengan bersolawat juga jangan lupa kayak gitu kan. Dan bahkan aku nulis di notes itu tuh ada
ini adalah salah satu cara aku kalau misalnya aku tuh punya hajat gitu ya, aku tuh tulis di notes supaya aku bisa ingat terus dan aku bisa doain terus. Terus juga aku tambahin gambar-gambar yang sekiranya tuh mendukung dengan hajat yang aku inginkan gitu. Kayak misalkan nih aku pengen hamil gitu kan, aku taruh aja, ngambil gambar gitu kan dari Google, terus aku taruh gambar test pack positif. Itu jadi kayak acuan banget buat kita, jadi sambil doa juga, sambil mengingat juga kalau ya suatu saat nanti kita bakal bisa positif hamil kayak gitu. Nah, di dalam doa itu biasanya aku juga mengamalkan surat Maryam ayat 1 sampai 11. Ini aku tuh pelajari ini tuh dari Instagram Dokter Bawono Suryo. Jadi kayak udah banyak banget pasangan-pasangan yang kayak mengamalkan surat Maryam 1 sampai 11. Kalian bisa baca Arabnya, terus juga bisa memahami artinya itu seperti apa. Jadi kayak setiap sholat itu rutin aja bacain surat Maryam 1 sampai 11. Kemudian cara yang ketiga dari segi spiritual itu jangan lupa bersolawat. Jadi setelah sholat, setelah aku baca doa yang tadi ada di notes aku itu, aku biasanya solawat sebanyak-banyaknya. Kan udah banyak banget ya kayak orang-orang yang buktiin the power of solawat gitu kan. Dan udah beberapa hajat aku juga yang alhamdulillah tercapai karena aku mengamalkan solawat gitu kan. Jadi emang harus ada keyakinan gitu loh dari diri kitanya. Makanya setelah sholat jangan lupa solawat, atau bahkan kalau misalkan lagi kayak misalnya lagi ada waktu luang atau apa, itu kalian sholawat aja sambil kayak meyakini dalam hati, sambil minta gitu kan supaya diberikan keturunan. Nah, selanjutnya dari poin spiritual ini, aku juga suka nonton kajian gitu dari kayak ustadz di YouTube aja gitu kan, kayak seputar kehamilan gitu. Supaya apa? Supaya menambah keyakinan dan juga ketenangan kita. Nah, pada saat waktu itu kondisinya aku belum hamil ya, terus aku ngeliat di YouTube kayak cari seputar kajian-kajian tentang kehamilan kayak gitu, dan aku nemu salah satu video yang bikin aku tuh kayak nyes banget, kayak kayak terharu banget aku bisa menemukan video ini dan penjelasan salah satu ustadz. Ini aku sambil bacain aja. Aku lupa judul persisnya tuh apa, pokoknya kayak kenapa Allah belum memberi kita hamil, intinya kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Nah, belum memberi keturunan maksudnya gitu. Nah, terus di dalam kajian itu dibilang Allah bukannya tidak mampu membuatmu hamil, tapi Allah ingin melihat tetesan air matamu di tengah malam, husnuzon kepada Allah. Nah, ini tuh kayak langsung bikin aku nyes banget. Terus aku langsung mikir gitu kan, otak aku tuh langsung mikir gitu, ya juga lah, Allah itu maha kaya, pemilik segalanya. Kita mau minta apapun tuh pasti akan dikasih gitu. Jadi bukannya Allah nggak mampu buat bikin aku atau mungkin bikin perempuan-perempuan tuh untuk hamil, itu sangat mudah banget gitu bagi Allah gitu kan. Tapi mungkin Allah tuh pengen ngedenger kayak tangisan kita di pertengahan malam kayak gitu. Jadi kayak dari saat itu tuh aku mulai rajin juga sholat tahajudnya gitu. Mungkin buat kalian yang mungkin tahajud masih bolong-bolong gitu kan, itu bisa lakuin sholat tahajud, dan tetap ya harus husnuzon juga sama Allah. Pokoknya setelah sholat tahajud tuh kita kayak, aku bener-bener kayak nangis, curhat securhat-curhatnya aja sama Allah. Kalian luangin kayak apa yang kalian rasain, terus apa yang kalian inginkan, itu bener-bener kayak ngerasa tenang banget. Terus tiba-tiba tuh kayak nangis sampai sesegukan kayak gitu, kayak saking pengennya, saking mendambakannya kayak gitu kan. Jadi kalian bisa terapin juga sholat tahajudnya yang rutin, terus juga sekalian curhat aja, pokoknya ceritain apa yang kalian pengenin gitu kan. Insya Allah Allah akan kabulin di waktu yang tepat dan waktu yang terbaik kayak gitu. Terus juga jangan lupa doanya itu kayak, andai engkau beri ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu tuh kayak poin pentingnya banget gitu. Jadi jangan lupa untuk sholat tahajud, karena menurut aku itu benar-benar ngebantu banget dari segi ketenangan kita juga, dan insya Allah kayak akan lebih mudah untuk dikabulkan. Kemudian poin selanjutnya dari segi spiritual itu jangan lupa untuk bersedekah. Itu aku benar-benar kayak ingetin banget, jangan pernah pelit buat sedekah, karena aku baca gitu kan di artikel gitu, sedekah itu bisa sebagai tolak bala, dan sedekah bisa memadamkan kemarahan Allah. Nah, ini aku langsung mikir gitu loh, kayak kita nggak pernah tahu ya, mungkin kita pernah ngelakuin kesalahan
atau mungkin bikin dosa di dahulu kala gitu kan. Ya mungkin salah satunya lewat sedekah, kita kayak mohon ampun pada Allah gitu kan, supaya hajat kita itu bisa dikabulkan, terus juga kita bisa diberi rezeki, salah satunya rezeki berupa keturunan. Pokoknya jangan lupa untuk sedekah, bukan yang harus banyak jumlahnya, tapi sedikit tapi kita ikhlas, tapi konsisten dan sering kayak gitu. Jadi kuncinya itu sedekah, menurut aku bener banget sih, kayak bisa membuka rezeki yang lebih luas lagi. Oke, sekarang adalah part program atau usaha yang aku lakukan dari segi non-spiritual. Yang pertama itu adalah dari segi makanan dan juga vitamin yang aku konsumsi. Jadi kan selain dari segi spiritual ya, kayak misalkan doa, terus juga keyakinan dan lain-lain tadi udah aku jelasin, ini juga aku bantu sama asupan makanan dan vitamin. Nah, jadi aku itu pas program hamil yang kemarin, aku konsumsi kurma muda. Jadi mungkin buat kalian yang udah tahu kali ya, itu kan kurma muda kayak berkhasiat gitu lah, insya Allah kayak dipermudah nantinya untuk memiliki keturunan, untuk bisa hamil kayak gitulah. Nah terus jadi aku itu beli kurma mudanya di Instagram @miraputri. Ini no endorse sama sekali, karena aku juga konsumsi kurma muda ini pada saat kehamilan aku dulu yang pertama. Aku emang beneran beli sendiri, nyobain sendiri, jadi ini bukan endorse sama sekali ya. Aku cuma rekomendasiin kalau kalian pengen makan atau beli kurma muda, itu bisa di Instagram @miraputri. Terus juga di sana aku itu pesen yang paket JSR. Mungkin buat kalian yang belum tahu, itu ada namanya Dokter Zaidul Akbar. Jadi beliau itu kayak merekomendasikan makanan-makanan, minuman-minuman yang kayak dari produk Allah gitu loh. Jadi kayak dari rempah-rempah, dari sayuran, buahan kayak gitu. Nah kalau di paket JSR yang aku beli di Mbak Mira itu isinya tuh banyak banget gitu loh. Ada kurma muda, terus ada habatus sauda, terus ada madu, ada racikan detox rahim gitu, terus juga ada ada buah zuriat juga, ada saffronnya juga. Jadi lengkap banget semuanya tuh, kayak udah satu paketan gitu. Dan ada beberapa pilihan paket, kalian bisa pilih aja. Tapi kalau aku sih pakainya yang minumnya itu yang paket JSR, karena kayak emang udah satu paketan lengkap gitu loh. Nah itu tuh dikonsumsinya sama aku dan juga suami, jadi nggak cuma kita doang ya, tetap harus dua-duanya, karena kan biar punya keturunan harus harus suami istri harus sehat kayak gitu. Dan itu menurut aku ngebantu banget. Aku pesen itu paket JSR cuma satu kali dan alhamdulillah positif hamil. Nah kemudian selain paket JSR itu yang isinya kurma muda dan lain-lain tadi, aku juga konsumsi vitamin. Jadi kan pas kehamilan aku yang pertama dulu, aku konsumsi Blackmores kan, itu ngasih banyak banget sisanya. Jadi ya udah, akhirnya daripada sayang-sayang lah, udahlah aku sambil minum aja sehari satu, karena kan katanya biar bagus juga minuman atau kayak konsumsi sesuatu yang mengandung asam folat kan. Nah yaudah, jadi aku sehari minum satu kali itu Blackmores. Nah terus juga suami aku juga konsumsi vitamin Blackmores. Sebenarnya awalnya itu suami aku tuh pengen manfaat biar badannya sehat aja gitu loh, karena kan beraktivitas kerja segala macem, capek lah, gampang capek atau segala macem gitu. Jadi makanya beli Blackmores. Nah mungkin kebantu juga lah ya gitu kan dari situ. Jadi alhamdulillah. Kemudian jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, pastinya kayak sayur-sayuran, terus juga daging. Terus juga aku biasanya sebulan sekali itu beli ikan salmon. Nggak tahu sih ngefek atau enggak, cuma ya udahlah, kayak iseng-iseng aja gitu beli ikan salmon. Pokoknya yang penting intinya tuh kayak menjaga asupan makanan juga sih. Dan alhamdulillah emang suami aku tuh juga bukan perokok, jadi ya insyaallah kualitasnya gitu kan lebih bagus gitu kan. Jadi mungkin buat kalian yang punya pasangan masih rokok atau gimana ya, mungkin di stop dulu gitu kan, biar bagus juga kayak gitu. Nah kemudian next cara atau usaha non spiritual yang aku lakukan itu adalah olahraga. Jadi dulu itu aku termasuk orang yang males banget olahraga, tapi karena waktu itu kan lagi zamannya running gitu ya. Nah aku tuh sering banget tuh olahraga, lari-lari gitu lah, lari-lari kecil gitu kan, lari-lari manja di GBK Senayan tuh sama suami aku. Jadi kita ya udah muterin aja gitu GBK. Nggak yang harus selama juga sih, yang penting tuh kayak badan gerak aja gitu loh, nggak yang cuma di rumah tiduran males-malesan kayak gitu. Bahkan aku sampai ikut nih ya, sebulan sebelum aku
beberapa bulan sebelum aku hamil itu aku sempat ikut kayak lomba running gitu loh, di daerah sana di Senayan juga gitu kan, 8 kilo bayangin 8 kilo aku lari. Itu bener-bener kayak ya emang lagi semangatnya gitu loh olahraga kayak gitu. Jadi jangan pernah skip untuk olahraga, minimal kayak jalan pagi keluar rumah ke depan gitu kan, terus balik lagi, yang penting badan tuh gerak aja gitu loh. Next, cara yang non spiritual yang aku lakuin itu adalah kita harus happy. Sumpah ini menurut aku ngebantu banget, penting banget. Jadi aku tuh sempet ngebandingin gitu ya, kayak misalkan yang dulu aku awal yang hamil yang pertama itu, aku sama suami tuh lagi bener-bener sama-sama sibuk di kantor. Kayak misalnya aku lagi ada project yang menuntut aku harus kesana kemari, pokoknya bener-bener capek banget, kayak sering banget pulang malam kayak gitu. Terus juga sama suami juga lagi project kan yang pulang malam lah, terus jadi kayak di rumah tuh kayak udah capek, bener-bener kayak udah stres kerjaan segala macam. Nah akhirnya alhamdulillah mungkin emang udah rezeki juga, udah jalannya juga. Pas bulan Desember itu aku sama suami ngambil cuti, pokoknya kayak kurang lebih kita 1 mingguan itu ke Malang. Kita liburan di sana, refreshing, bener-bener kayak lepas penat, lepas stres, lepas dari pikiran-pikiran berhubungan sama kerjaan dan lain-lain. Kayak bener-bener kita tuh happy banget liburan di sana. Apalagi aku sempet ke Bromo gitu kan, tempat yang aku sama suami itu dari dulu pengen banget ke sana, dan alhamdulillah kesampaian. Jadi kayak emang bener-bener kita tuh harus happy, kitanya tuh jangan stres gitu loh. Mungkin kan kayak mempengaruhi kualitas sel telur atau sperma juga kayak gitu kan. Jadi kuncinya tuh harus happy, dan alhamdulillahnya kayak emang udah jalanan juga kali ya. Pas aku ke Bromo itu Desember kan, maksudnya ke Malang, itu aku kayak baru selesai dapet hate gitu loh. Jadi kan kayak udah memasuki masa subur kayak gitu. Nah, itu dia tadi adalah tips-tips aku dari cara spiritual maupun non-spiritual. Semoga itu menjadi motivasi buat kalian, dan aku juga mendoakan buat kalian yang mungkin belum hamil, semoga bisa diberi keturunan gitu kan. Kita sama-sama doa ya guys semuanya, buat perempuan-perempuan di luar sana atau mungkin yang baru mengalami keguguran. Jangan berlarut sedih yang lama-lama gitu kan, jangan berlarut-larut, kita berserah diri aja. Semuanya kita udah lakuin itu kan dari usaha-usaha yang tadi, tinggal berserah diri pada Allah, serahin semuanya sama Allah. Karena itu tadi aku bilang di awal, Allah tuh lebih tahu kapan di waktu yang tepat dan waktu terbaik untuk kita memiliki keturunan kayak gitu. Semoga sharing-sharing kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah.